Sebenarnya di Hari Pendidikan ini ya kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa terus kita menimba ilmu, terus kita menambah keterampilan kita gitu kan. Karena memang ke depan ini yang dilihat itu bukan orang itu pintar cerdas atau tidak, tapi yang dilihat adalah sejauh mana dia bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada oleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita bertemu kembali dalam acara podcast Bincang Bareng Pengabdi atau BBP itu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Kali ini sesinya diadakan khusus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa? Ya, tanggal 2 Mei tahun 2024 ini. Oke, perkenalkan dulu barangkali saya selaku moderator di sesi ini. Saya Ova Chandra Dewi, biasa dipanggil Ova. Saya dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan juga di Perencanaan Wilayah dan Kota FTUI. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang oke banget ya, pengabdi yang oke banget, yaitu Bapak Dr. Rernat Agustino Zulis. Iya, betul. Oke. So, Pak Agustino Zulis ini Bapak Dr. Rernat Agustino Zulis, nama lengkapnya itu adalah dosen di Fakultas MIPA. Betul, ya, Pak ya. sekali. Oke, mungkin biar lebih afdol Pak Agustino bisa menjelaskan dulu, memperkenalkan diri dulu Pak, silakan. Oke, ya terima kasih. Saya Agustino Zulis, ya kebetulan juga sebagai staf pengajar dosen di Departemen Kimia FMIPA UI dan juga sebagai kepala laboratorium kimia anorganik di Departemen Kimia. Wow. Ya, pernah juga terlibat di DRPM ini, di DPPM ya sebagai Kasubdit pada saat itu pelayanan masyarakat ya. Oke, terima kasih Pak Agustino. Sore ini kita mau berbincang ringan saja Pak sebenarnya ya. Kita mau membicarakan tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan khususnya oleh Pak Agustino sendiri, tapi dikaitkan dengan Hari Pendidikan Nasional dan juga sains barangkali yang Bapak expertnya di situ. Silakan Pak. Ya, memang kita sebagai staf dosen itu perlu ya mengimplementasikan nilai-nilai akademis kita kepada masyarakat sebenarnya. Dan ini sangat relevan sebetulnya di dalam Hari Pendidikan ini ya. Kenapa? Karena memang ilmu yang kita miliki ini sejatinya harus memberikan kesadaran sains lah, bahwa apa yang ada di masyarakat itu dalam setiap kesehariannya itu pasti berkaitan dengan sains sebetulnya. Nah, itu yang kita ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita ingin melakukan juga suatu pemberdayaan komunitas. Kenapa? Karena memang masyarakat ini mereka memiliki banyak sekali sebetulnya kearifan lokalnya, memiliki modal sosial dan sebagainya yang kadang mereka juga nggak tahu mau diapakan misalnya. Kemudian juga kita berikan juga salah satu bentuk inovasi akademis yang disesuaikan juga tadi dengan local wisdom yang ada di masyarakat untuk menciptakan sesuatu. Itu yang jadi poin kita, sehingga mereka sendiri juga punya punya nilai, juga punya karakter yang bisa dijual gitu. Nah, ini tugas kita sebetulnya. Dan yang penting lagi itu di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu adalah adanya kolaborasi bersama elemen akademis, elemen masyarakat dan juga para penentu kebijakan dari Pemda lah dan sebagainya. Itu yang saya lihat harusnya ada nih koneksi antara apa yang kita miliki di dunia akademis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, baik, menarik sekali ya Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pengabdian masyarakat gitu ya Pak, salah satu kunci yang harus sering kita dengar itu kearifan lokal gitu. Betul, ya. Juga tentunya modal sosial. Betul. Dan juga inovasi dari apa yang kita lakukan. Itu sebenarnya kita bisa lihat di program A, B, C, D gitu. Nah, dari penjelasan yang Pak Agus itu jelaskan tadi, menurut saya yang paling penting di sini adalah yang menarik sekali adalah kesadaran sains. Nah, mungkin Pak Agustino di sini bisa menjelaskan satu atau beberapa Pengmas Pak Agustino yang terkait dengan kesadaran sains ini sendiri, dikaitkan juga dengan kondisi sebelumnya, kemudian bisa juga dikaitkan dengan penerima manfaatnya siapa kira-kira, begitu barangkali Pak. Ya, saya kebetulan
ada banyak beberapa judul-judul pengabdian masyarakat. Mungkin ada satu yang saya bisa cerita, yaitu tentang bagaimana pemanfaatan minyak jelantah untuk membuat sabun berbasis kopi, jadi sabun aroma kopi. Nah, ini kita sudah lakukan di beberapa tempat ya. Ada di terakhir kemarin ini di Pulau Seribu, ya kita pernah juga di Banten, di Pandeglang, Depok, Banyuwangi, bahkan Lombok juga kita juga pernah lakukan gitu. Nah, menarik sebetulnya. Karena apa? Karena masyarakat banyak tidak mengetahui gitu. Apa sih sebetulnya manfaat itu dari limbah misalnya minyak jelantah gitu, ampas kopi dan sebagainya. Nah, ini kita cari gitu kan wilayah-wilayah yang memang potensi minyak jelantahnya ada, kemudian potensi kopinya juga ada gitu kan. Nah, itu makanya pada saat itu kita ke Banyuwangi, ada tuh di daerah ya di Banyuwangi, kemudian di Sembalun juga ada gitu, di Banten juga. Nah, kemarin juga di Pulau Seribu ya kita juga lakukan juga hal yang sama. Nah, memang ketika kita datang mereka memang tidak paham tuh apa sih gunanya nih ampas kopi, minyak jelantah dan sebagainya. Namun ketika kita sudah lakukan intervensi pelatihan ke masyarakat, mereka jadi oh ternyata ada nilai lebihnya itu. Nah, selain itu juga penerima manfaat dari program ini selain masyarakat juga mahasiswa yang kita bawa juga, mereka sebagai pelatih juga yang sudah kita training. Jadi mereka jadi belajar, tidak hanya belajar bagaimana proses pembuatan tapi juga belajar bersosialisasi. Ini yang juga sangat penting saya pikir. Mahasiswa harus punya program terjun ke masyarakat gitu, ke lapangan gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Agustino. Ini juga menurut saya ini satu pembelajaran juga ya, bukan cuma untuk masyarakat yang menerima manfaat ya Pak, tapi juga untuk mahasiswa kita ya. Bagaimana bisa menceburkan diri dan juga punya kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan di kampus gitu ya Pak ya. Oke, Pak Agustino, ini lanjut lagi. Tadi ada lokasi yang di Pulau Seribu, ada lokasi yang di Banten, di Banyuwangi dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa disimpulkan sebenarnya kunci utamanya adalah mereka punya bahan-bahan itu di situ juga gitu ya. Betul, Pak ya, lokasinya di situ. Nah, kira-kira kendala yang tim Bapak hadapi itu kira-kira seperti apa ya Pak? Kalau boleh sharing di sini. Ya, memang yang sering kita hadapi mungkin kendala kalau lokasi ya, lokasi yang jauh ya dan juga agak terpencil, apalagi ketika di Pulau Seribu itu kan terkait dengan transportasi dan sebagainya, pengangkutan bahan-bahan itu logistiknya ya, itu yang ini ya. Kalau di daerah-daerah kota besar ya enak gitu. Nah, itu. Tapi sebenarnya target kita memang harusnya betul gitu ya, iya. Tapi memang menantang karena mereka sangat membutuhkan apa yang ingin kita lakukan. Tapi kita pun juga punya keterbatasan-keterbatasan yang harus kita selesaikan gitu. Jadi jangan sampai juga kita udah melihat keterbatasannya duluan gitu kan. Kemudian kita tidak jadi bergerak. Nah, jadi dalam kegiatan Pengmas itu yang penting kita punya niat, kemudian kita punya modal yang bisa kita siapkan, langsung terjun aja gitu. Jangan nggak usah pikir-pikir wah susahnya dulu gitu. Luar biasa Pak Agustino. Jadi kalau misalnya kita overthinking, ilangin aja ya Pak ya. Capek gitu. Ilangin aja gitu ya Pak. Siap Pak. Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan tentang kendala itu. Terus kemudian apakah misalnya Pak Agustino sempat berpikir ini direplikasi di tempat lain, kira-kira apakah akan mendapatkan kendala yang sama gitu Pak? Atau tiap lokasi memang punya nilai-nilai tersendiri gitu Pak? Iya betul, karena memang di setiap lokasi sendiri kan dia ada source yang beda-beda gitu. Jadi ya saya seperti ketika di Pulau Seribu dia tidak punya source kopi gitu kan. Jadi kita harus bawa dan cari dulu gitu kan. Nah seperti itu. Kalau boleh tanya Pak, ini pertanyaan tambahan sebenarnya. Di sini ada minyak jelantah menjadi kopi, kemudian dijadikan sabun. Nah, minyak jelantah dengan ampas kopi, kemudian dijadikan sabun. Berarti kan nanti aromanya kopi ya Pak? Iya. Nah, kenapa aromanya kopi Pak? Nanti minum di dalam kamar mandi atau keluar-keluar ingin minum kopi. Gimana tuh Pak? Kita tuh kalau mandi biasanya pagi sama sore atau malam, cocok sih Pak buat waktunya ngopi sebenarnya. Ada maksud nggak Pak? Iya, sebetulnya memang ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan limbah ya. Karena memang banyak sekali juga kan kafe-kafe yang ampas kopinya itu
buang gitu saja kan. Padahal sebetulnya dia kan kopi itu mengandung ya wangi dan juga seperti scrubber gitu untuk mengangkat substratnya gitu iya ya, jadi untuk mengangkat kotoran-kotoran kulit gitu ya, atau daki loh itu, daki ya. Itu kan bisa lebih cepat gitu, lebih bersih lah gitu kan. Nah oleh karena itu kita berpikir seperti itu gitu kan. Baik, oke. Jadi jelas ya Pak ya. Itu sebenarnya memang kita ngelihat yang ada aja dulu gitu ya Pak, sebelum kita berpikir macam-macam. Kebetulan kopi gitu ya Pak. Oke, Pak Agustino, ini ada pertanyaan juga tentang pesan dan kesan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, juga harapan barangkali ya. Kita udah ke sana misalnya berapa lama gitu ya. Kemudian harapan Bapak tuh seperti apa dan kesan Bapak tuh seperti apa gitu. Ya saya sangat senang sekali sebetulnya dengan kegiatan Pengmas ini, karena ini menjadi ya harusnya menjadi jiwa kita semua sebagai pengajar itu, untuk mengimplementasikan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita, dan kita sesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat yang ada, bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya relevan loh dengan permasalahan mereka. Jadi memang tujuan kita itu menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat dengan keilmuan yang kita miliki. Nah, betul kita akan memiliki tantangan yang besar ya. Oleh karena itu di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini atau pemberdayaan masyarakat, kita perlu adanya pemahaman situasi gitu. Jadi atau analisis situasinya di wilayah tersebut gitu. Bahwa memang need assessment-nya itu pas gitu dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai kita datang ke sana itu loh mereka nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa yang kita miliki gitu. Jadi, atau sebaliknya mereka membutuhkan sesuatu yang kita nggak miliki, atau mereka membutuhkan apa kita miliki tapi sebenarnya mereka nggak butuh gitu ya. Iya, makanya itulah harus ada komunikasi terlebih dahulu tuh antara kita dengan masyarakat. Tadinya ada penjajakan terlebih dahulu gitu. Siap, oke. Pak Agustino, saya sebenarnya masih tertarik dengan program-program Pak Agustino yang terkait dengan sains-sains itu ya gitu. Mungkin bisa diceritakan juga, karena ini temanya dari Hari Pendidikan Nasional ya Pak. Kita coba angkat yang ada kaitannya sama anak-anak usia pendidikan sekolah dasar gitu Pak, barangkali. Mangga. Iya. Ya kebetulan kita juga punya sebuah lembaga namanya Rumah Sains Indonesia, yang ini punya tujuan untuk sosialisasi sains sedini mungkin ya. Karena memang banyak orang mengira bahwa sains itu kan ilmu yang susah semuanya bilang wah jelimet dan sebagainya. Bikin jidat begini kayaknya ya Pak ya? Yang bikin jidat mengkerut gitu dan pokoknya bukan bikin yang begini gitu ya Pak. Nah kita perkenalkan tuh bahwa sains itu menarik loh dengan kegiatan-kegiatan fun science. Bahkan saya sering melakukan di anak-anak TK, di komunitas masjid, anak-anak masjid dan seterusnya, dengan melakukan percobaan-percobaan seperti sulap gitu, magic chemistry gitu kan. Iya, jadi betul. kita bikin campur-campur, wah warna, jadi balonnya meledak, balonnya membesar sendiri dan seterusnya itu. Itu yang bikin anak-anak ternyata tertarik. Sains itu menarik toh gitu kan. Bahwa apa yang ada di sains itu apa yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari sebetulnya. Cuman memang banyak orang yang kayaknya menghubungkan itu dengan kehidupan kita itu kurang gitu, kurang dikoneksikan bahwa sains itu sebetulnya apa yang kita lakukan. Ini kertas misalnya, pulpen ini kan sebenarnya kenapa pulpennya warna biru, warna hitam, merah, itu kan sebenarnya sains semua gitu. Makin menarik nih. Jadi buat kalian yang punya anak-anak atau di lingkungannya punya anak-anak ukuran sekolah dasar gitu ya Pak ya, boleh datang ke Rumah Sains Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak alamatnya di mana, juga kontaknya barangkali biar sekalian. Iya. Alamat kita di Jalan Yahya Nui juga ada, kemudian di ARH juga ada di Geraha Depok Mas, kita punya gedung juga di sana. Kemudian kalau mau kontak langsung ada di websitenya kita, rumahsainsindonesia.com. Di IG-nya juga Rumah Sains Official. Itu ada IG-nya juga. Di situ banyak sekali contoh-contoh percobaan-percobaan untuk anak-anak. Undang kita juga sering. Kalau saya boleh Pak? Berarti? Bisa. Bisa juga. Jadi kami sering melakukan di komunitas-komunitas pesantren, masjid, sekolah, TK, dan
ya komunitas masyarakat pun juga kita datangi juga ya. Nanti tim juga sudah ada siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa ada yang fun science, ada project science. Nanti project science juga menarik. Jadi bagaimana anak-anak itu kita akan bikin kelompok, mereka membuat sesuatu, misalnya robot gitu kan, atau roket air, hidroponik dan sebagainya itu. Jadi mereka justru dengan cara kayak gitu mereka bisa kenalkan dengan sains itu ya Pak ya. Sains itu menyenangkan dan sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari ya. Benar. Jadi misi saya sebetulnya bagaimana saintis-saintis di Indonesia ini semakin banyak. Mengapa? Karena ketika dia sekarang ini banyak kan, ketika di bangku SMA atau perguruan tinggi banyak orang kan nggak tertarik sains. Kenapa? Karena dia susah. Tapi kalau ya memang susah, tapi kalau di awal dia sudah punya keterikatan gitu dengan sains, sudah punya memori yang menyenangkan dengan sains, itu nanti pas di SMA, walaupun susah, enak kok ini gitu. Dia tetap bersemangat untuk cari terus gitu ya. Kayak bukan malah merengut gitu ya. Iya, itu misi saya sebetulnya. Siap. Untuk membuat rumah sains itu. Oke, ya mudah-mudahan maju terus dengan rumah sains Indonesianya ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, sebenarnya kalau misalnya tadi udah banyak sekali golongannya, maksudnya tingkat-tingkat umurnya gitu ya, lokasi-lokasinya gitu. Selama ini kalau misalnya Pak Agustino ada kegiatan, apakah ada juga dukungan-dukungan dari pemerintah setempat gitu Pak? Juga mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya dari warganya sendiri, harapan mereka seperti apa gitu Pak? Ya kalau selama ini kita memang bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya. Beberapa sih dengan pemerintah daerah juga ada di Depok ya, dengan kelurahan gitu kita juga bikin sebuah garasi baca gitu. Ada ya lagi. Dengan kelurahan Pondok Cina ini kita bikin sebuah garasi baca di setiap pekan. Terus Sabtu anak-anak tuh datang ke sana untuk melakukan edukasi yang tidak bisa yang tidak didapatkan di sekolah. Itu kita bagaimana mereka mengenal tentang bahasa Inggris kah, termasuk juga mengenal tentang sains itu dan proyek-proyek sains. Semua yang nggak ada di sekolah kita berikan. Nah ini dengan Pemda juga kita melakukan sebetulnya. Namun lebih banyaknya memang dengan komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas ya, karena nanti maksudnya ketika kita udah nggak ada, komunitas masih bisa melanjutkan barangkali seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, good. Nah ini mungkin pertanyaan lagi Pak, ini sebenarnya pertanyaan saya sendiri. Ada dunia sains itu banyak ya Pak, ada fisika, ada biologi, ada kimia yang kita tahu gitu ya seperti itu. Mungkin Pak Agustino di sini bisa cerita kenapa Bapak memilih kimia? Ya memang awalnya juga tidak saya rencanakan. Ini kalau ditanya seperti itu saya terus terang jawabannya adalah kalau waktu SMA itu saya nggak suka kimia. Tapi kenapa saya jadi kok pilih kimia? Karena saya dipaksa untuk ikut Olimpiade kimia. Berarti nilainya bagus dong Pak? Nggak suka tapi nilainya bagus. Nilai saya suka ya Pak? Paling jelek di bidang sains itu dibanding dengan matematika, fisika, dibanding yang lainnya. Nilai saya kimia itu paling jelek. Ya walaupun memang guru melihatnya nilai saya paling tinggi di antara mereka gitu kan. Tapi saya nggak mau sebetulnya. Saya udah ikut matematika dan fisika, saya nggak mau lagi kimia. Tapi guru memaksa saya karena nggak ada lagi. Ya udah, akhirnya saya lahap tuh semua buku kimia, matematika, fisika. Entar dulu dah, saya udah paham gitu kan. Ya udah, kimia baru saya kerja terus, lama-lama saya jadi tertarik. Begitu sih. Artinya berarti sebenarnya itu bukan dari keinginan pribadi, tapi dari kalian terdesak dulu ya Pak ya. Terus habis itu ternyata jadi suka dan membuka yang lain-lainnya barangkali seperti itu ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak Agustino, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin dari Pak Agustino ada yang mau ditambahkan pesan dan pesan untuk anak-anak Indonesia barangkali di Hari Pendidikan yang wah ini gitu. Silakan Pak. Oh ya. Nah ini sebenarnya di Hari Pendidikan ini ya kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa terus kita menimba ilmu, terus kita menambah keterampilan kita gitu kan. Karena memang ke depan ini yang dilihat itu bukan orang itu pintar cerdas atau tidak, tapi yang dilihat adalah sejauh mana dia bisa menyelesaikan
solusi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu dari sekarang ya, kita perbanyak gitu ilmu, keterampilan yang nanti disesuaikan dengan permasalahan yang ada untuk kita selesaikan. Sebenarnya itu yang harus kita cari gitu. Oke, luar biasa Pak Agustino. Oke, kalau begitu kita bisa tutup podcast kita sore ini. Pak Agustino, terima kasih banyak untuk sharingnya. Teman-teman sekalian yang masih mendengarkan podcast ini, mungkin ada pembelajaran yang sangat penting kita dapatkan sore ini ya. Sebenarnya ada 2 terkait dengan pengabdian masyarakat itu sendiri. Bahwa pengabdian masyarakat itu adalah satu, panggilan jiwa, ya Pak ya. Karena tanpa panggilan jiwa itu kita akan overthinking, aduh nanti gimana kesananya, capek, susah, nggak ada waktu dan sebagainya gitu ya. Yang kedua itu kita harus memastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan juga apa yang kita punya. Karena kalau enggak nanti jadinya nggak klop gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan misalnya kayak sains atau misalnya yang lainnya gitu, itu adalah ilmu ya Pak ya. Artinya ilmu tersebut sayang kalau nggak digelontorkan gitu, dan ilmu tersebut nggak bakal habis gitu. Seperti itu. Nah di sini juga ada quotes ya dari Pak Agustino bahwa sains itu ada di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak usah takut dengan sains ya. Demikian dari saya dan juga Pak Agustino dari ruang studio ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah diperhatikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.